Ya. Oke, bismillah ya. Alhamdulillah sudah bisa saya rekam. Ya, mohon maaf. Ikhwatal iman, ayyuhal musyahidun al-kiram, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita sanjungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, penggenggam semesta alam, atas limpahan karunia nikmat-Nya yang tiada terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelenggarakan webinar Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat tema menjadi followers setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan taslim semoga senantiasa tercurah limpahkan bagi junjungan kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi penutup, insan paripurna, sebagai uswah dan qudwah terbaik bagi insan beriman sepanjang zaman. Para pemirsa peserta webinar yang kami muliakan, rangkaian acara webinar Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini, Rabu 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Oktober tahun 2021 Miladiah, telah tersusun sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan gema wahyu ilahi. Acara ketiga, pembacaan doa, sambutan Kepala SMP IT Darussalam, menempati rangkaian acara keempat. Mata acara kelima, Tablik Akbar, dilanjutkan dengan tanya jawab pada acara keenam. Acara terakhir penutup. Dengan hanya mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala semata, marilah acara ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan pemirsa serta siswa SMP IT Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita ciptakan suasana hening penuh khidmat untuk mendengarkan dan menyimak lantunan gema wahyu ilahi surah Yunus ayat 54 sampai dengan 60 kepada Ananda Hazimul Fikri, siswa kelas 7B. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asrun nadamata lamma rawul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum rizqan faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi yaftarun. Wa dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah
إن الله لذو الفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Kembali marilah kita siapkan segenap jiwa dan sepenuh raga bermunajat memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin pembacaan doa ini kepada Ustadz Farid Wajdi dengan segala hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأحسني بالصالحين اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجنود والحرام والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشاقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta para siswa kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SMP IT Darussalam kepada Ustadz Khairuddin Harahap dengan segala hormat kami silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buddha Els. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah SMP IT Darussalam. Saya hormati dan saya banggakan, saya sayangi seluruh siswa SMP untuk mengikuti satu kegiatan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk menjadi followers beliau hingga akhir daripada hayat kita. Alhamdulillah ya, kembali kita selalu bersyukur ya dalam sebuah kegiatan yang sangat baik yang dilaksanakan SMP itu. Tentunya ini adalah merupakan kegiatan wawasan dan keilmuan pada anak-anak kami di SMP IT Darussalam, bagaimana dengan adanya menambah kecintaan kita semuanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan beliau sebagai teladan terbaik kita, menjadikan beliau teladan utama kita sebelum meneladani yang lain-lainnya. Karena dengan meneladani beliau, insya Allah ya, kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, dengan meneladani beliau, maka hidup kita akan terarah, akan terbimbing dengan baik insya Allah. Ya, maka kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya kita harus mengikuti apa yang beliau sampaikan kepada kita lewat Al-Quran dan Sunnahnya, ya. Dan kemudian maka kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan kita dapatkan. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, Ustaz berharap pada kalian untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz kita terus bisa kalian ambil pelajaran, dan kemudian ketika ilmu itu sudah kalian dapatkan, maka yang terpenting bagaimana menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu pesan Ustadz buat siswa-siswi SMP IT Darussalam, dan kemudian kami dari atas nama sekolah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Agus yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami, khususnya dengan siswa kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan nanti Allah berikan, Allah mudahkan pemahaman kami dan pemahaman siswa kami di dalam mencerna ilmu yang Ustaz sampaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz, dan kemudian jazakumullah khairal jaza atas waktu yang Ustadz berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan juga ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Ustadz dan Ustazah SMP IT Darussalam yang telah mempersiapkan kegiatan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita agendakan, tentunya memiliki yaitu untuk pembentukan, dengan adanya kegiatan ini untuk pembentukan karakter daripada siswa-siswi kita yang ada di SMP IT Darussalam. Kemudian permohonan maaf juga kami sampaikan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi pada hari ini. Mudah-mudahan ya kekurangan-kekurangan tersebut bisa dipahami dan kemudian dimaklumi adanya, dan kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami dari sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat atas terselenggaranya kegiatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Khairuddin Harahap
yang telah menyampaikan sambutan beliau dan juga harapan-harapan beliau dengan terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini. Ayuhal ikhwatal kiram, Bapak Ibu hadirin serta peserta didik SMPT Darussalam yang kami muliakan. Tibalah saatnya kini kita simak dan kita ikuti tablik akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Agus Khairul Huda LC dari Balikpapan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan secara singkat biodata beliau terlebih dahulu sebagai bentuk ta'aruf kita kepada beliau. Jadi seperti yang terpampang ya, beliau adalah bernama Ustadz Agus Khairul Huda LC. Beliau beralamat di Karangjati Dalam RT 14 nomor 10 Balikpapan. Ini yang orang Balikpapan yang mungkin bisa tahu ya alamat beliau. Nanti mudah-mudahan kita bisa berkunjung ya, bersilaturahim ke tempat beliau ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau, beliau menamatkan SD di Balikpapan, di SD Negeri 001, kemudian SMP sampai dengan SMA-nya nyebrang pulau ya ke Jawa Timur, tepatnya di Gresik, di Mambaus Shalihin. Kemudian beliau menyelesaikan S1 beliau di Al-Ahqaf University Yaman. Jadi di negeri Yaman ya, beliau mengambil jurusan syariah wal qanun. Masya Allah luar biasa ya, ilmu beliau ini sangat luas dan sangat berharap ya kita dapat menimba ilmu yang banyak dari beliau. Nah, berikutnya beliau ini adalah aktivis dakwah khususnya di Kota Balikpapan ya. Beliau memiliki lembaga dakwah Akhi Center ya. Akhi itu dalam bahasa Arab ya bisa diartikan sebagai saudara ya Ustadz Agus ya. Nah, tetapi ini disingkat ya, Akhi Center itu adalah Agus Khairul Huda Innovation Center. Masya Allah ya. Beliau sangat inovatif ya. Nah, beberapa aktivitas dakwah beliau, yang pertama beliau adalah pengasuh pesantren Ibnul Karim Kualita ya, IQ, kemudian pengasuh dan juga motivator majelis zikir dan fikir SQ, softener kolbu. Jadi ternyata kolbu juga, hati juga bisa dikasih softener ya, bukan hanya pakaian ya. Masya Allah. Nah, beliau juga adalah founder of Kopi Mocha TV ya. Saya pikir beliau ini pengusaha minuman kopi begitu ya. Ternyata Kopi Mocha ini adalah singkatan dari komunitas pecinta fikih moderat dan terbuka. Tapi kayaknya beliau ini juga penikmat kopi juga kayaknya, Ustaz ya. Kemudian beliau adalah pengasuh komunitas Balikpapan Mengaji, ya, kajian ngapel, ngaji asyik pemuda milenial. Wah, ini pas banget ini ya. Jadi saat ini beliau juga bersama dengan remaja-remaja milenial ya. Beliau juga menjabat sebagai komisaris dari PT Permata Islam Medika, yakni Klinik Syariah Cahaya Syifa Balikpapan. Wah, luar biasa ya. Kemudian motivator kuantum dakwah, dakwah yang menggembirakan. Kemudian motivator parenting nabawi. Masya Allah ini pas banget ini ya. Jadi beliau memang bidangnya di situ ya, tentang sejarah sirah nabawiyah. Nah ini pas maulid ini bidang beliau banget gitu ya. Kemudian beliau juga adalah ketua Dewan Syariah dari Bazma, Badan Amil Zakat RUV. Ini nanti bisa dijelaskan. Ya, beliau juga ini adalah pengasuh dan pembina serta ustadz pembimbing di dalam komunitas One Day One Juice Dewan Pengurus Area Wilayah Balikpapan. Alhamdulillah saya bisa terhubung dengan beliau ini dari rekan-rekan pengurus Balikpapan. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini media sosialnya ya. Jadi silakan ya, kalian bisa
memfollow ya, mengikuti kajian-kajian beliau. Ini bisa di screenshot. Ya, insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Insya Allah ya, luar biasa sekali. Ya, demikianlah ya anak-anakku sekalian, sekadar sebuah ta'aruf ya, perkenalan singkat tentang pemateri kita, yakni Ustadz Agus Khairul Huda. Kepada Ustadz Agus Khairul Huda, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ustaz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat terkhusus yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMPIT Darussalam, Bapak Khairuddin Harahap, beserta segenap seluruh wakil kepala sekolah, manajemen, dewan guru, asatidah yang kami ta'zimi, serta anak-anakku sekalian, para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tiada kenikmatan yang lebih agung dibandingkan dengan indahnya nikmat syukur, ya nak ya. Jadi artinya bukan kaya yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kaya. Berapa banyak orang-orang yang bergelimpangan dengan harta tapi hidupnya menderita. Jadi jangan kemudian kalian pikirin nih, oh Pak Ustadz, besok kalau aku udah jadi orang dewasa, kalau aku jadi orang yang kaya raya, hidupku pasti bahagia. Gak jamin, nak. Ya, kenikmatan itu bukan berbicara tentang jumlah. Kenikmatan itu berbicara tentang barokah. Seberapa banyak barokah yang kita miliki, sebahagia itulah yang kita rasakan. Ya, makanya ada seorang jemaah kaya raya, rumahnya mewah, istrinya cantik jelita, anaknya solih-solihah. Subhanallah cerita sama Ustadz, saya ini lagi stres gitu ya. Kenapa? Saya ini banyak hutang. Saya bilang, udah lama rumahmu kan mewah banget nih. Dijual aku berapa? Ya mungkin sekitar 5M Pak Ustadz. Jual 5M, 250 juta untuk modal usaha. 250 juta. Beli rumah sederhana. Sisanya berapa? 4,5M. Nah itu coba buat bayar utang. Tinggal di kampung nggak masalah ya kan? Yang penting nggak punya utang. Apa dia bilang? Pak Ustadz mohon maaf. Apalagi utangku ada 12M Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Rumahnya mewah, utangnya banyak. Tuh, beda dengan teman-teman guru di SMPIT Darussalam. Rumah boleh sederhana. Utang banyak juga ya. Kelihatan dari wajahnya. Jadi teman-teman yang berbagi. Senyumnya kelihatan Ustadz ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa nak? Ya, kebahagiaan itu ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, hari ini kita duduk di dalam majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak orang bertanya, sebenarnya Maulid itu apa sih Pak Ustadz? Saya bilang Maulid itu esensinya cuma satu, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya kan, kita punya duit, ada namanya tasyakuran. Orang tua punya anak, ada namanya akikahan, ya kan? Orang punya istri, ada namanya walimahan. Lah kita punya nabi, ada namanya maulidan. Jadi maulid itu ungkapan rasa syukur kepada Allah ketika kita diberikan nikmat teragung. Apa nikmatnya Pak Ustadz? Ya nikmat hidayah. Makanya ada kaidah syukur nak ya. Ini yang sering Ustadz bilang, dengan kaidah syukur mensyukuri nikmat dengan cara mensyukuri pembawa nikmat. Itulah yang dikatakan Nabi, man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu bersyukur kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya simpel sekali. Contoh ya, yang ngasih makan kita siapa? Allah, ya kan? Tapi melalui siapa, Nak? Melalui orang tua. Maka cara berterima kasih kepada Allah, kalian harus bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Begitu kata Allah. Yang ngasih kita ilmu siapa? Allah. Melalui siapa? Bapak Ibu guru. Berarti cara bersyukurnya kepada Allah adalah dengan cara syukur kepada Bapak Ibu guru. Berkhidmah, mengiyakan, tidak membantah, mentaati perintah Bapak Ibu gurunya. Ya kan? Subhanallah. Teman-teman, itu yang namanya rasa syukur. Nah, sekarang hidayah milik siapa? Hidayah miliknya Allah. Yang bawa hidayah siapa? Nabi, ya kan? Nabi Muhammad yang membawa hidayah. Nah, untuk mensyukuri nikmat Allah itulah, kita harus mensyukuri Nabi Muhammad sebagai sang pembawa hidayah. Kenapa loh? Perjuangannya tidak sembarangan. Mungkin ya banyak di antara kita tuh membayangkan, ya Nabi Muhammad kan nabinya Allah, jadi mungkin dakwahnya serba mudah. Oh enggak, sembarangan aja. Nabi Muhammad tuh berdakwah mati-matian loh. Nabi berdakwah dilempar tai unta. Besoknya datang lagi. Coba Ustadz Agus diundang ke SMP IT Darussalam, ya kan, dilempar tai kucing. Kira-kira besok datang lagi tidak? Datang lah, ya kan, bawa parang itu. Mana tuh orangnya kemarin? Sembarangan aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya apa? Orang kalau kalau apa namanya memandang dakwah Nabi. Ya Allah, Imam Malik itu ya. Beliau kan pernah ceramah tuh, dihidangin ada ayam bakar, ya kan? Ada tempe goreng, tempe bacem, daging kambing, Pizza Hut, KFC, ya, jadi luar biasa. Ini ngomong-ngomong di Sangatta ada nggak sih Pizza Hut ya? Nggak usah senyum-senyum gitu, kayaknya nggak ada deh ya. Jadi subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz menghina ini belum pernah ke Sangatta. Pernah Ustadz ke Sangatta itu pernah sekali ya, waktu itu diundang sama Kapolres Sangatta. Alhamdulillah datang naik pesawat, pulang berapa jam balik lagi, jadi nggak sampai sehari. Masya Allah ya, luar biasa. Kota Pak Ustadz ya lumayan lah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi? Dihidangin makanan, Imam Malik itu nangis, nak. Ya Allah, kata muridnya, Imam kenapa menangis? Kok kayaknya Imam kurang enak hidangannya? Kata Imam Malik, bukan teman-teman, aku nangis tuh ingat sama kekasihku Muhammad. Dia berdakwah mati-matian, ya kan? Dia berdakwah penuh ikhlas, dilempar tai unta. Sedangkan aku ini cuman Malik bin Anas, manusia biasa, dakwah kalian hidangkan makanan selezat ini. Itulah yang membuat Imam Malik menangis. Sama ketika Ustadz Agus ceramah kajian online, kajian daring di SMP IT Darussalam juga begitu. Ustadz menangis. Kenapa Pak Ustadz? Karena nggak dihidangin apa-apa. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, lakukan kajian online Pak Ustadz. Loh, kemarin tuh saya ada acara buka puasa bersama. Di mana, Tat? Abu Dhabi. Online. Saya bilang, gimana nih buka puasanya? Tahu-tahu selesai ceramah, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum, ting tong. Siapa Mas? Babang Gojek, Pak Ustadz. Dari mana? Dari Abu Dhabi. Subhanallah. Abu Dhabi aja nyampe loh ke Balikpapan. Apalagi cuma dari Sangatta, ya kan? Kalau niat mah bisa sebenarnya ya. Nggak usah senyum-senyum begitu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di situ Nabi Muhammad berjuang. Di perang Uhud, gigi beliau sampai tanggal, nak, sampai berdarah. Di Taif beliau dilemparin batu, dikatain gila sampai berdarah. Sampai malaikat penjaga gunung berkata, ya Rasulullah, andai kataku hantamkan gunung di atas kepala mereka, izinkan aku ya Rasulullah, kata Nabi. Tidak, malaikat akan muncul dari tulang rusuk mereka, orang-orang yang mencintaiku. Subhanallah, ya kan? Dari Abu Jahal saja musuhnya Allah, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi artinya kalau kita pelajari apa yang disampaikan Nabi ini luar biasa. Nah, perjuangan yang sebegini dahsyat kemudian kita nggak mau mensyukurinya, gitu. Parah banget kan? Nabi Muhammad yang begitu cinta sama kalian, sampai-sampai ketika wafat Nabi di ucapan terakhirnya nggak pernah memanggil anakku, nggak pernah. Nabi berkata ummati wa ummati, umatku, umatku. Jadi menunjukkan betapa cinta Nabi kepada kita. Terus kita itu nggak punya ungkapan rasa cinta. Jadi maulid ini ekspresinya di situ. Bukan maulid pulang bawa telur, kentutnya pada bau semua, bukan. Tapi bagaimana maulid Nabi itu, ya kan? Subhanallah, menggambarkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang kalau udah poinnya cinta, gitu kan?
Itulah yang menjadi titik esensi dari Maulid Nabi. Terus bagaimana mengekspresikan cintanya Pak Ustadz? Ya tentu banyak ya, ekspresi cinta itu cukup banyak. Tapi puncak tertinggi dari kecintaan kita kepada Rasulullah adalah mahabbah bil ittiba, yaitu mencintai dengan mengikuti apapun yang dikatakan orang yang kita cintai. Ada seorang penyair, seorang pujangga berkata, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Ya lau kunta shadiqan, jika engkau benar-benar cinta kepadanya, la ata'tahu, kau akan mengikuti apa yang kau cintai. Innal muhibba, karena cinta itu lima yuhibbu, kepada orang yang dia cintai, muti'u, adalah orang yang akan mentaati semua ucapannya. Begitu tuh cinta tuh. Kalau laki-laki udah demen sama perempuan, bang, aku mau menerima lamaranmu, tapi mas kawinnya 100 gram emas, bang, dijabanin, diutang-utangin, ya kan? Walaupun nggak punya duit, bang, aku mau menerima lamaranmu, mas kawinnya kamu jalan kaki dari Balikpapan ke Sangatta, bang, diiyain, ya kan? Walaupun itu crazy, gila, ya kan, bang? Satu lagi, apalagi dek, mas kawinnya sekuntum mawar merah yang kau petik dari pucuk Gunung Merapi, bang, meninggal kau kebakaran di situ. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, artinya apa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta itu nak mengikuti apapun orang yang ia cintai. Itulah yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada anak-anak SMP Darussalam yang layarnya dimatikan, dengerin ceramah sambil baring-baring pakai kaos sambil nonton TV itu, katakan kepada mereka. Ya ini ceritanya, cerita dong. Darussalam kan nggak cuma di sana, kan banyak tuh Darussalam di Papua juga ada, ya. Gak usah tersinggung begitu, ya. Jadi subhanallah, nggak apa-apa sih layarnya dimatiin gitu, nggak apa-apa. Cuman takutnya nanti di akhirat ditanya Allah, kamu pernah pengajian maulid? Pernah ya Allah. Ame siapa? Ame Ustadz Agus dari Balikpapan. Dipanggil Ustadz kan, betul nggak tuh pernah pengajian sama kamu? Aku nggak pernah lihat mukanya deh ya Allah, maaf katen nih ya, sorry to say, afwan kalimat begitu ya. Jadi subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dikatakan nanti dipanggil sama Allah. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian, ya, niscaya Allah akan menyayangi kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi apa sih manfaatnya cinta sama Nabi? Tadi dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Kalau Allah udah cinta sama kita, Mas, Allah udah cinta sama kita ya teman-teman, antum nggak perlu lagi minta, ya Allah banyakin rezeki. Lah, Allah udah cinta sama kita. Ya Allah sehatin aku. Ya Allah udah cinta sama kita. Kalau orang namanya cinta, ya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka supaya mendapatkan cintanya Allah, cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secinta-cintanya, dengan sebenar-benarnya arti dari mahabbah. Itu yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan cinta dengan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau udah diampuni dosanya, ya mohon maaf ya, makanya sering bilang orang yang masuk surga itu bukan orang yang nggak punya dosa, bukan. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang mampu memanajemen dosa. Karena kalau dibilang nggak pernah dosa, siapa sih di sini yang nggak pernah dosa? Ustadz Agus aja tuh mau pengajian tuh, pakai baju gamis tuh, berkopiah tuh, bersorban, naik motor diselip cewek cantik, naik moge, ya kan? Gesekan ATM-nya kelihatan, wos, depan mata, kan pening kepala Ustadz, dilihat dosa, nggak nabrak gitu kan. Jadi subhanallah ya teman-teman yang berbahagia, yang namanya dosa pasti akan selalu ada. Makanya Ustadz bilang tadi, ya kan, siapa sih yang nggak dosa hari ini? Coba Ustadz mau tanya, ya kan? Ada Ustadznya lagi ceramah, dia malah nunduk main HP, ya kan? Dosa nggak? Coba, dosa nggak? Ya dosa lah, masa enggak ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa Pak Ustadz? Artinya dosa itu selalu ada. Saya bilang orang yang masuk surga bukan orang yang nggak punya dosa. Bukan.
Orang yang tidak masuk surga, orang yang masuk ke dalam surga bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang pintar memanajemen dosanya. Artinya apa? Melakukan pengampunan dosa secara berkala, secara terorganisir, ya, secara kontinu, dan itulah arti dari orang yang cerdas memanajemen dosa. Nah, salah satu yang membersihkan dosa kita itu adalah kecintaan kita kepada Nabi tercinta kita. Maka bila tiba, ikuti apapun yang dikatakan Nabi, like or dislike, suka ataupun tidak suka. Ya kan? Kalian harus ikuti untuk menjadi follower sejati dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah mendunia, sampai Michael Hurt dalam kitabnya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa mengakui Nabi Muhammad sebagai selebgram terdahsyat di muka bumi, sehingga menyebutkan Nabi Muhammad dalam daftar tokoh nomor 1, mengalahkan Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan diletakkan di nomor 3. Pengakuan Michael pun dikatakan, saya tahu kok Muhammad itu pengikutnya lebih sedikit daripada Yesus, tapi mohon maaf Nabi Muhammad meninggal dunia itu tidak seperti Yesus meninggal dunia. Yesus meninggal hanya memiliki beberapa pengikut, tapi Paulus dan teman-temannya lah yang mengembangkan agama ini. Berbeda teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berbeda. Mohon maaf jamaah, ya. Sekali lagi mohon maaf, berbeda dengan Nabi Muhammad yang ketika meninggal dunia, beliau bukan hanya menjadi bapak agama, beliau bahkan menjadi founder dari negara Islam bernama negara Islam, beribu kotakan di Madinah, bermata uangkan dinar dirham, berundang-undang dasar dengan Al-Quran dan Sunnah, memiliki bendera liwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, bahasa resmi bahasa Arab, memiliki ibu kota di kota Yathrib, jadi sempurna sebagai sebuah agama yang perfect. Maka beliau selebgram yang sesungguhnya dan kita followers yang sejati. Bagaimana setiap postingan-postingan Nabi itu bisa kita jadikan sebagai ajaran yang harus kita ikuti. Itulah makna dari followers yang setia kepada Rasulullah. Apa yang diposting Nabi, like or dislike, kita akan menyukainya dan tentu akan mengerjakannya. Ya, seperti itu. Maka teman-teman yang berbahagia nggak cukup dengan kalimat, aku cinta sama Nabi, I love Nabi. Itu cinta bukan, itu gombal. Ya, kalau cuma ngomong doang itu mah gombal, ya kan? Itu sama kayak ada cowok ngomong sama perempuan, aku cinta padamu, pret, itu bohong. Ya, iya, makanya kalau cinta itu dengan bukti. Ya kan, orang pacaran bilang cinta sejati. Mana ada pacaran itu gombal, nggak ada. Yang cinta sejati, cinta itu bukan untuk dipacarin, cinta itu untuk dihalalin. Cakep gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah tuh, kalau ada cewek-cewek Ustadz nasihatin gitu. Ya, sehingga berangkat dari situ. Ini hari ini kayaknya cowok semua ya. Mungkin takut juga kepala sekolah kalau cewek-cewek suruh masuk, nanti ngelihat wajah Ustadz terkesima begitu kan. Ya maklum lah, sebagai dai yang paling ganteng Kalimantan Timur, cakep, muntahin aja nggak apa-apa, muntahin. Itu Mas siapa itu ya? Mas Fatir, Masya Allah. Mas siapa ini, Syahri Ramadan, ketawanya sampai ngakak-ngakak begitu ya. Ngomong-ngomong itu celananya basah nggak itu? Jangan-jangan basah tuh ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya, itu bukan cinta loh teman-teman, itu namanya gombal. Ya kan? Dek, malam ini nampaknya tidak ada bintang di langit sana. Kenapa Bang? Mendung ya? Bukan Dek, bintangnya ngumpul di matamu. Cakep gitu ya. Subhanallah Dek, malam ini kita ngemil yuk. Jangan Bang, nanti badan kita makin gemuk. Ini ngemilnya sehat kok Dek. Ngemil apa Bang? Ngemilikin perasaanmu, asik ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah arti cinta yang sesungguhnya, arti cinta yang sebenarnya, menjadi followers Nabi. Dalam apa kita memfollow Nabi? Ada beberapa perkara. Yang pertama, memfollow Nabi dalam postingan-postingan akidahnya. Jadi akidah yang diajarkan Nabi kepada kita sebagai akidah yang sempurna. Akidah itu apa sih? Serapan otak yang berbuah keyakinan. Satu lagi, akidah itu serapan otak yang berbuah keyakinan. Kita berpikir, menelaah, Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi nggak sih? Kita belajar. Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi nggak sih? Ya, jadi subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau benar-benar Nabi, kita pelajari kan gitu ya, berdasarkan ilmu sains, Quran yang nggak mungkin untuk diotak-atik oleh akal manusia. Ribuan tahun lalu sudah membuka tentang teori Big Bang,
teori oksigen, teori perkembangan janin di dalam perut seorang wanita. Nah, itu kan serapan otak masuk ke dalam hati, jadi keyakinan. Nah, itu yang namanya akidah. Itu yang namanya akidah. Dan gimana ya? Ketika akidah udah mancap itu bakal tegas gitu. Istaqimu, kata Nabi, lurus tegak engkau, walan takhussu, engkau tidak akan pernah merugi. Seperti Nabi Muhammad yang Masya Allah, beliau suatu ketika ya, Nabi Muhammad itu lagi duduk-duduk didatengin oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, Muhammad, kalau kamu memang ingin dunia, Muhammad, ya, aku akan siapkan 100 ekor unta. Subhanallah, ya, subhanallah. Kalau kau ingin wanita Muhammad, aku akan berikan engkau 10 wanita tercantik dari bangsa Quraisy. Nabi Muhammad digoda begitu. Apa kata Nabi? Wahai Abu Jahal, andai kata tangan kananku kau letakkan ada matahari, tangan kiriku kau letakkan ada bulan, kau suruh aku memilih salah satunya. Demi Allah, aku tanggalkan kedua-duanya untuk memanggil panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya akidah. Oh, jadi anak sekolah juga gitu. Udah dibilangin pacaran nggak boleh. Didatengin cewek cantik, body seksi, subhanallah bang, I love you. La, begitu ya. Apa la itu apa? La tidak ya. La tidak. Bang, aku ini cantik banget loh bang. La apa bang? Lanjut terus ya. Subhanallah. Jadi teman-teman yang berbahagia kalau udah akidah tuh pasti bakal lurus, ya kan? Kalau udah akidah nggak bakal bengkok tuh. Makanya jadi orang Islam harus punya akidah. Kalau udah mau belajar tuh tegas. Ada teman yang ngajakin telepon, maaf ya aku lagi belajar dulu. Subhanallah, nggak bisa. Kalau udah konsisten pada sesuatu, dan itu kalau ingin menjadi followers Nabi yang pertama dalam postingan akidah beliau yang mengajarkan kita bertauhid kepadanya, ya merasa diawasi oleh Allah. Makanya dulu ucapan Imam Ghazali bagus sekali. Berzinalah kalian. Berjudilah kalian. Mabuklah kalian. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Syaratnya satu aja. Apa Pak Ustadz? Cari tempat engkau bermaksiat. Yang kira-kira di tempat itu Allah nggak bisa ngelihat dirimu. Waduh, di mana Pak Ustadz? Lah makanya karena nggak ada yang nggak boleh maksiat. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pembelajaran nak ya, untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelasin. Yang pertama akidahnya harus kayak Rasulullah. Nah yang kedua, nggak cukup akidahnya doang, tapi juga memiliki konsep ibadah. Jadi apa yang diposting Nabi tentang anjuran-anjuran ibadah harus kita like dan kita komenin dan kita kerjain. Itu kalau emang cinta kepada Rasulullah. Ya, jadi jangan bilang, oh Pak Ustadz, aku kan sudah beriman, jadi aku udah bebas aja ya. Sholat nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Sholat itu merupakan kewajiban, Babang. Nggak punya pilihan tuh. Ya, jadi sholat tuh dikerjain. Hari gini nggak sholat, ya kan? Aduh, kasihan banget. Sholat itu bukan merupakan kewajiban, bahkan menjadi sebuah kebutuhan loh buat kita. Ya kan? Jadi orang itu kalau udah punya syariat sholat. Jangan tinggalin sholat ya nak ya. Apapun yang terjadi. Sholat itu ibadah yang paling wow. Dia nggak bisa ditinggalkan nak. Makanya disebut imaduddin, tiangnya agama. Kenapa disebut tiang? Ya iya, karena tidak mungkin ada bangunan tanpa tiang. Seperti itulah tidak mungkin ada tidak mungkin ada Islam tanpa sholat. Ya Allah ya. Sholat berdiri, kakiku keselau Pak Ustadz. Duduk, pantatku bisulan. Tidur miring, tanganku kecepit pintu. Pakai isyarat, aku setruk udah bisa gerak. Pakai hatiku nggak berfungsi. Panggil Ustadz, kita sholati. Berarti sudah mati ya. Jadi makanya nggak sholat itu berarti orang mati. Kalau nggak mati gila. Udah antara dua itu aja. Ya subhanallah. Kalian harus sholat ya. Loh mohon maaf ya. Yang membedakan kita sama sapi itu apa? Coba. Kita manusia makan. Sapi juga makan.
manusia minum, sapi juga minum. Manusia sholat, sapinya enggak sholat. Berarti yang enggak sholat itu seperti Sapi. nah, ya kan? Kalian sholat, temannya nggak sholat. Berarti kalian berteman sama sapi. Ya kan? Pak guru sholat, muridnya nggak sholat. Berarti Pak guru itu lagi mendidik sapi. Nah, kalian sholat. Pak guru yang nggak sholat, berarti Pak guru kayak jangan sembarangan ya. Hati-hati ya, saya nggak tanggung jawab. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, semuanya harus sholat. Karena kalau nggak sholat tuh gini, nah sholat nak, sholat nak, mau tahu mau nggak kalian? Itu bahasa Jawa ya, artinya enggak gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat nak ya itu satu. Islam ibadahnya melarang kita untuk berpacaran. Ya udah tinggalin, gak usah pacaran. Ya kan? Haram dosa, masa sekolah SMP IT masih pacaran. Ya kan? Ambil HP, beb. Bukan maksud hati ingin melukai perasaanmu, tapi biarkan aku kembali kepada Tuhanku. Cakep, ya kan? Langsung kena angin gitu. Rambutnya berterbangan, gerakan slow motion. Ya kan? Mukanya ngeblur-ngeblur gimana gitu, daun-daun kering berterbangan. Judulnya itu Ketika Cinta Bertasbih. Jadi subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nak ya, jadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelasin tadi, itu syariatnya dijaga. Ya kan? Nggak boleh jadi orang ngaku cinta Nabi, tapi aku udah beriman sama Nabi. Ya kalau nggak jalanin ibadahnya ya bukan bagian dari followers Nabi kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, strong character, yaitu memiliki akhlak yang sempurna. Jadi pengikut Nabi nggak cuman akidahnya doang tuh yang kayak Nabi. Nggak cuman ibadahnya doang tuh yang kayak Nabi. Tapi bagaimana teman-teman yang berbahagia lebih dahsyat dari itu semua, bagaimana juga kita harus mengikuti akhlak yang disampaikan, yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kalian cuma bangga dengan ibadahmu, kalau engkau bangga dengan akidahmu, tapi kau tidak punya akhlak kepada sesama, so buat apa kita hidup? Bukankah itu cerita lama dari setan? Setan itu loh nak, masih manggil Allah dengan panggilan Tuhan. Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Jadi setan tuh masih mengakuin loh kalau Allah itu adalah Tuhan. Ya kan? Jadi setan masih mengakui kalau memang Allah itu adalah Tuhan. Terus yang membuat setan masuk neraka apa? Ya dengerin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak, wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka setan pun menjadi hamba yang kafir. Nah, ini sebenarnya penyakitnya anak-anak yang hijrah, ya. Mohon maaf, setan itu ketika menggoda orang itu dia punya target juga. Ini orang bodoh nih. Kalau orang bodoh agama biasanya digodanya dari sisi apa? Akidah. Kalau udah agak pinteran dikit digodanya ibadah. Nah, kalau udah pinter banget, nggak mungkin kan orang pinter itu menyekutukan Allah, ngirim sesajian, nggak mungkin. Orang pinter tuh nggak mungkin lah dia berjudi, berzina, nggak mungkin. Tapi digodanya melalui akhlak, nak, ya. Jadi akhlaknya yang mulai digoda, diliatin sombongnya. Masya Allah ya, kelihatan sombongnya. Kemarin tuh Ustadz diundang di kajian ibu-ibu sosialita gitu. Mereka ini baru-baru hijrah gitu ya kan. Kemudian subhanallah saya tanya, ibu-ibu mohon maaf ya, kalau kamu udah pakai jilbab, dulu kan nggak jilbaban, pada pakai rok seksi, roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya sisa setengah saja, ya kan? Subhanallah, luar biasa. Dulu pakaiannya kayak begitu tuh. Kemudian sekarang ketemu perempuan yang pakai baju seksi, sedangkan kalau udah berjilbab seperti itu. Apa yang kamu rasakan, Mbak? Kata mereka, Pak Ustadz, aku kok ngerasa kayak jijik gitu ya. Hati-hati loh, Mbak. Jijikmu itu beda-beda tipis. Kalau jijikmu itu karena engkau merasa bahwa dirimu marah, hukum Allah dilanggar,
dia membuka aurat, melanggar hukum Allah. Itu namanya ghirah, itu kecemburuan. Dan itu keren banget, itu adalah jaminannya surga. Tapi kalau jijikmu tadi dikarenakan engkau merasa bahwa dirimu lebih hebat dari dia, demi Allah, perempuan itu jauh lebih mulia dari dirimu. Kenapa Pak Ustadz? Ya iyalah, dia cuman membuka aurat, kamu udah sombong. Sedangkan setan diusir dari surga, bukan karena membuka aurat, tapi karena sombong. Lah setan saja udah masuk surga gara-gara sombong masuk neraka. Lah apalagi situ, udah nggak pernah masuk surga, sombong pula, hidup lagi. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini pesan Ustadz harus yang tawadhu. Dan itu yang dimaknai oleh Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia itu nak dengan akhlak yang baik, yang santun, ngomongnya lembut, sikapnya lembut, ya, sehingga lama-lama menjadi makhluk lembut gitu ya. Bang Bokir, bukan ya, itu nanti kayak film horor ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua harus yang hormat dengan orang tua. Sepinter apapun dirimu, secerdas apapun dirimu, kau itu tetap hina di mata orang tuamu. Sekeren apapun jabatanmu, sedahsyat apapun kau nanti kelak jadi orang besar, kau tetap semut di mata gurumu. Harus kita menjadi orang tua harus berakhlak. Kita nggak boleh menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlaknya dijaga. Ya, ini kadang-kadang Masya Allah sombongnya. Kalau udah jadi orang gitu, dagu 3 cm ke atas, dada dinaikkan 5 cm, depan paret nggak kelihatan, kejebur mati, set mati. Ya, hidup itu yang tawadhu, yang rendah hati. Ya nak ya, akhlaknya harus dijaga. Manusia itu mahalnya cuma dari situ doang. Rajin sholat, mulutnya gampang melaknat, gak bakal masuk surga. Rajin puasa tapi suka ganggu temannya, gak bakal masuk surga. Rajin haji, punya utang, gak mau melunasi, gak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah, dia ngantuk sendiri. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, akhlaknya mana ya, jangan sampai masuk bawa amal soleh segede langit sampai di depan pintu surga, udah kepedean mau masuk surga, kata malaikat nggak bisa, kamu kayaknya masuk neraka. Kok bisa malaikat? Ya iyalah, kamu lo banyak jahatin orang, banyak nyakitin orang. Bayangin kalian punya amal soleh segede gunung tapi masuk neraka. Ayo, panik nggak? Panik lah, masa enggak ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diganggu orang yang sabar, yang nggak usah emosi, ya kan? Misalnya mohon maaf, ibundanya lagi marah, jangan dibalas dengan marah pula, yang sabar ya. Bunda jangan marah-marah, nanti bunda lekas tua. Kalau bunda lekas tua, nanti ayah cari yang lebih muda. Wah, digebukin beneran kalian ya, hati-hati. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu jangan, itu hanya untuk di sini, hanya untuk kalangan profesional. Jangan dipraktekkan di rumah. Don't try it home in home ya. Don't try it in home. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga nak ya. Yang keempat sekarang apa Pak Ustadz? Qawimul jismi. Badannya harus yang sehat. Kalau mau jadi followers Nabi, ikuti anjuran kesehatan Rasulullah. Ternyata bukan cuma masalah sholat doang loh jadi followers Nabi itu. Masalah kesehatan juga diperhatiin. Makanan itu mohon maaf ya. Makan tuh nggak boleh banyak-banyak. Ustadz tuh kalau makan paling 1 sendok, ya sendok semen. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nak makan tuh nggak usah banyak-banyak ya, yang penting jangan sedikit begitu ya. Enggak. Maksud banyak dikit itu kan kembali pada kebutuhan. Ya nak ya, makan yang halal, olahraganya yang keren loh. Jangan dipikir Nabi nggak ngajarin kita olahraga loh. Alimu auladakum birrimaha. Ajarkan anakmu bermain panah. Wasibaha, berenang, bermain kuda. Itu semua diajarkan Nabi, ya kan? Loh, Ustadz nih jelek-jelek, emang Ustadz bisa renang? Loh, sembarangan. Ustadz nih mantan atlet renang profesional, gaya batu. Ya, sekali masuk ke air, plung, bluk, nggak balik lagi sudah. Jadi subhanallah ya, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah.
naik kuda juga belajar ya. Ustadz juga bisa naik kuda. Waktu ke Bromo dipegangin sih sama orangnya ya Ustadz di atas. Jadi subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah, itu nak ya menjadi followers Nabi dengan menjadi pribadi yang sehat ya nak. Makannya harus dijaga, nggak boleh makan tuh yang aneh-aneh. Makanan-makanan yang kayak cepat saji gitu tuh loh, kalau bisa sudahlah nggak usah dulu dimakannya. Ustadz itu dulu paling suka makan Indomie. Tapi semenjak tahu ada dokter cerita katanya Indomie itu, pernah saya punya murid itu jemaah Ustadz itu dokter spesialis bedah bedah penyakit dalam ya. Ketika itu beliau lagi ngoperasi, dibuka, ditunjukkan ke saya itu videonya. Ini semua udah jadi kotoran manusia. Indomie itu masih utuh. Makanya semenjak itu Ustadz sudah mungkin hampir 2 tahun nggak pernah makan Indomie. Ya, kalaupun pengen gitu, paling sarimi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mirip ya? Oh, mirip. Jadi jamaah hati-hati nak ya, makanan dijaga, makanan-makanan instan itu jangan terlalu banyak dikonsumsi. Kalau memang ingin mengikuti Rasulullah, makan makanan yang sehat. Itu yang keempat. Yang kelima, mustaqabul fikri. Mengikuti Nabi menjadi pribadi yang inteleks dalam berpikir. Jadi punya intelektualitas. Jadi orang itu nak ya harus, Ustadz tuh nggak ngarep kok kalian semua jadi Ustadz semua. Kalau semuanya jadi kiai, semuanya jadi Ustadz, ya kan? Yang ada di sini 172 orang, semuanya jadi Ustadz, jadi kiai. Terus muridnya itu siapa? Ya kan? Makanya Ustadz berharap di antara kalian nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi seorang perawat. Ini cowok ya berarti. Oh, ada perawat cowok juga ada. Sorry. Ya, yang jelas nggak boleh jadi bidan ya, karena nggak ada bidan cowok ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi maksudnya seperti itu. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin, anaknya harus inteleks. Orang Islam itu selalu didogmakan bahwa Islam itu ya belajar fikih Islam doang. Enggak, ya kan? Kalian jangan lupa masa kejayaan Islam. Ada Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran. Ada Al-Khawarizmi, ahli pakar matematika dan kimia. Ada Al-Jabbar, matematika. Ada Ibnul Khaldun, pakar sosiolog. Jadi jangan dikatakan Islam itu agama yang cuma ngurusin agama doang gitu. Tapi Masya Allah ya, sampai ngomongin tentang dalam skala yang sifatnya intelektualitas, itu juga dijelasin dengan begitu detail, dengan begitu dahsyat di dalam ajaran Islam. Ya nak ya, itu tadi muthaqaful fikri. Jadi harus seperti itu tentang ilmu-ilmu yang seperti itu, ya agar Islam menjadi jaya. Jangan malu-maluin. Itu yang kelima. Yang keenam adalah mujahidun li nafsihi, menjadi pribadi yang mampu mengontrol hawa nafsunya sendiri. Jadi di dalam tubuh kita ini ada software bawaan pabrik yang bernama nafsu. Ya, ada software bawaan pabrik. Semua nih punya nafsu. Kalian punya nafsu, Ustadz juga punya nafsu. Cuman bedanya bagaimana kita mampu menekan hawa nafsu kita untuk tidak menguasai akal kita. Jadi ada software nafsu, ada software akal. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang lebih dominan? Kalau akal yang lebih dominan, berarti itu orang yang cerdas. Tapi kalau nafsu yang lebih dominan, akalnya akan melemah, berarti itu orang yang bodoh. Ya, jadi untuk itu nafsunya dijaga. Pak Ustadz, aku pengen belajar, tapi ada acara di TV, bagus banget, gitu kan. Subhanallah, ini luar biasa. Godaan setan itu nak ya, kayak begitu tuh apa ya, buang remote-nya. Ya kan. Remote dibuang masih bisa dinyalain Pak Ustadz, cabut kabelnya. Kabel dicabut masih bisa nonton Pak Ustadz, buang TV-nya. Masih nonton juga, buang rumahnya ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu kudu dilawan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kau pada perbuatan yang buruk. Begitu. Lagi ngapain tuh? Belajar Pak Ustadz. Belajar online, ya kan? Apa yang kau buka itu? Game online, PUBG. Ya, tahu PUBG? Tahu nggak PUBG ya? PUBG, gak gaul banget sih kalian. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi gitu nak ya. Belajar ini. Saya lagi nonton film dokumenter Pak Ustadz untuk menyimpulkan pelajaran. Film apa? Game Squad. Waduh. Ya. Gimana baunya ketek begitu ya. Begitu ya. Jadi subhanallah. Gitu film dokumenter itu film nggak jelas itu namanya ya. Itu namanya film kekerasan. Yang ditonton tuh film-film yang berbau Islam. Ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsunya dijaga apalagi masih muda, ya kan? Kadang-kadang hawa nafsu itu memang lagi menggebu-gebu. Kemudian yang ketujuh, munadham, menjadi pribadi yang disiplin. Ini yang hilang dari pribadi kita terhadap Rasulullah. Ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak punya kedisiplinan dalam hidup. Hello, Babang, ya, empe-empe, campur lodeh, capek deh. Dengerin ya. Nabi kita itu orang yang paling disiplin loh. Lo sembarangan aja. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya istiqomah. Istiqomah itu bahasa Indonesianya disiplin. Tapi istiqomah ini berat. Istiqomah ini berat. Lah memang istiqomah berat. Karena yang mudah itu istirahat. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam kebajikan itu bagian dari disiplin. Disiplin bangun di pagi hari, kalau bangun tidur, itu jangan lupa kau terus mandi. Nah, pesan Ustaz jangan lupa pula menggosok gigi. Membersihkan tempat tidurku, ya kan? Kayak lagu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak ya? Jadi disiplin dalam hidup. Rasulullah itu paling nggak suka sama orang yang nggak disiplin. Ya, jadi kalau udah belajar itu yang semangat. Jangan tanggung-tanggung tuh, ya kan? Pakai seragam sesuai waktu. Jangan nanti pakai seragam dan sesuai waktu. Ya, ada orang datang harusnya Senin tuh merah putih, Jumat batik, Sabtunya itu pakai baju pramuka. Ini datang hari Senin pakai baju pramuka. Gurunya bilang, ya Allah nak, ini hari apa? Ini hari Sabtu, Bu. Ini Senin, Pak Ijo. Ya kan? Subhanallah. Besoknya hari Jumat. Dia pakai baju seragam merah putih. Ya Allah, Pak Ijo, ini hari apa? Hari Senin, Bu. Ya Allah, ini hari Jumat, Pak Ijo. Hari Sabtu lagi datang dia pakai baju batik. Pak Ijo, ini hari apa? Ini hari Jumat, Bu. Ini Sabtu, Pak Ijo. Pak Ijo pun tidak mau lagi melakukan kesalahan. Sudah tobat dia. Datang besoknya pagi-pagi, hari apa namanya, baju putih merah. Oh, semangat. Pak Ijo, ini hari apa? Nah kan ini hari Senin, Bu. Ini hari Minggu, libur, Pak Ijo. Ya Allah. Ya, jadi subhanallah, teman-teman yang berbahagia, itu nak ya, jadi orang harus yang disiplin. Kemudian yang ke-8, menjadi pribadi yang menjaga waktu. Allah tuh bersumpah di Quran banyak banget pakai nama waktu gitu tuh kita tidak sadar-sadar nak. Allah bersumpah gimana? Wal as, demi masa, ya. Apalagi wadduha, demi pagi, wan nahari, demi siang, wal laili, demi malam, wal qamari, demi bulan, wasamsi, demi matahari, wal fajri, demi fajar, ya kan? Itu artinya apa ya? Allah ngingetin kita. Enak ya? Kalau dalam hidup itu, apapun yang terjadi, kita harus jaga waktu, benar-benar serius tuh jaga waktunya. Jangan sembrono, ya. Orang Islam kok waktunya dilaya-layakan. Lo kita lo sholat itu udah ada aturannya. Ada azan, kalau udah azan ya datang. Hayya 'alas shalah. Berangkat ke masjid, ya kan? Subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau perlu kalian yang azan. Kalau azannya anak kecil itu kan mantap itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan kabur semua itu. Tapi kalau yang azan kai-kai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setannya, ini serius gak sih ngusir aku bocah? Ya, jadi subhanallah ya. Azan tuh kudu yang kencang. Wah, biar setannya langsung lari. Luar biasa. Ya, jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah, tuh jaga waktu. Ya, jangan dibuang-buang, orang tuh bakal nyesel nanti di akhir zaman.
Dikatakan di dalam hadis, inna min aksari alinari minat taswif. Kebanyakan penghuni neraka itu berasal karena suka menunda-nunda. Jadi, ayo Mang, kamu nggak pengen pengajian kak? Ntar. Kamu nggak sholat ya Mas? Ntar. Kamu nggak mau kak? Ayo kita kumpul-kumpul sini loh, berbagi sedekah? Ntar. Itu nanti lama-lama orang kayak gitu itu ikut aliran sesat, namanya gapatar. Gerakan apa-apa ntar gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Ustadz pesan tadi jaga waktunya. Nah, orang tuh kadang-kadang suka begitu. Loh kalian ini kan masih muda ya. Ustadz kasih nasihat nih buat yang muda-muda. Ya Bapak Ibu guru jangan merasa ya ini khusus anak-anaknya aja. Yang muda-muda aja. Ya Bapak Ibu gurunya kan sih nggak tua-tua banget sih. Cuman udah senior gitu ya kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga limamu sebelum limamu. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, ya bla 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 sampai pada poin yang ketiga, syababuka qabla haramik. Ya sababuka qabla haramik. Jagalah mudamu sebelum tuamu. Kenapa Nabi mewanti-wanti begitu? Ya karena emang beda. Imamin kalau anak muda kayak siapa itu Muzammil tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang dengar tuh ya Allah jadi syahdu. Nah, coba kalau yang udah haram yang sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhirnya wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak TK di belakang. Amin. Ya kan jadi lucu itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Ya nak ya. Ayo anak-anak muda bangkit. Rasulullah itu walaupun Nabi paling muda, Nabi yang paling kecil, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika perayaan atau ketika di Isra Mi'raj beliau sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau menjadi imam. Siapa yang menjadi imam? Nabi Muhammad. Padahal di situ banyak nabi yang lebih tua. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi bahkan datuknya belum Nabi Ibrahim. Ya kan? Jadi berangkat dari situ nak menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ya begitu deh, ya kan, jaga waktu. Ya, itu. Kemudian yang ke-9, qadirun alal kasbi, memiliki kemampuan independen dalam ekonomi. Ya makanya kalian jadi anak itu nggak boleh manja. Ya saya tuh pernah ketemu sama Ustadz juga ketepatan pembina di IGS ya, Islamic Global School Balikpapan. Saya adalah dewan syariahnya di situ. Jadi ketika mengisi kajian di IGS ya, Islamic Global School, itu subhanallah ya, saya menemukan ada anak kecil itu anaknya anggota dewan Balikpapan. Saya kenal. Saya lihat dia lagi megang bolpen cukup banyak. Saya bilang, "Nak, itu apa?" Dia bilang, "Ini bolpen saya, Pak Ustadz." "Buat apa?" "Ini mau saya jual, Pak Ustadz." "Dijual? Buat apa?" "Ya nanti kalau ada untung, saya buat jajan, Pak Ustadz." "Kenapa begitu?" Disuruh sama Abi. Abi bilang, "Kamu harus mandiri." Jadi adik nggak dikasih uang saku, dikasih bolpen banyak untuk dijual, keuntungan nanti bisa dibuat beli jajan. Itu anak anggota dewan itu ya. Jadi artinya kemandirian dalam berekonomi harus ada. Ya kan, berdagang nak, walaupun ada orang nggak suka dagang nggak apa-apa, sampai mereka buat lagu kok, berdagang jangan berdagang begitu ya. Begadang, Ustaz. Teman-teman. Itu terserah saya lah, saya ustadznya kok ya kan. Orang saya ceramah nggak dikasih konsumsi juga nggak kenapa-napa kok ya kan. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, apa itu Pak Ustadz? Menjadi nafi'un li ghairihi, ya, mengikuti Nabi sebagai pribadi yang memberi manfaat kepada sesama. Jadi apapun ya yang kita lakukan itu harus mengandung kebermanfaatan.
Itu yang dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling baik kepada sesama manusia. Jadi orang itu gitu ya. Jangan gimana ya bahasa Ustadznya? Jangan merasa sudah dekat dengan Allah, kemudian dia tidak mau memberi manfaat pada orang. Sholatmu tidak mengenyangkan perut tetanggamu loh, ya puasamu tidak membuat orang miskin jadi tertolong loh, maka jadilah pribadi yang bermanfaat. Di lain poin berkenaan dengan ibadah kewajiban clear tuh nggak usah dibahas. Tapi bagaimana kita menjadi khairun nas ya teman-teman, pengen hidup bahagia. Kalau mau hidup bahagia pesan Ustadz 3. Yang pertama ada 3. Oh, yang pertama dicatat ya, ini penting banget. Ada 3. Yang pertama apa itu Pak Ustadz? Ini diperhatiin ya, karena kadang-kadang kita nggak ngerti yang begini. Yang pertama apa itu? Oh, ada 3. Yang pertama ada 3. Kayaknya mukanya nggak terlalu ingin tahu gitu, nggak penasaran, malas ngejelasin. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah ya. Jadi ada 3 nak ya. Apa saja itu Pak Ustadz? Yang pertama adalah badlun nada. Yang kedua adalah kaful adha. Dan yang ketiga adalah ihtimalul adha. Apa itu maksudnya Pak Ustadz? Yang pertama badlun nada, gemar menebarkan kebajikan pada sesama. Jadi orang itu kalau mau bahagia tebarkan kebaikan. Kalau punya uang berbagi. Kalau nggak punya uang minimal dengan senyuman. Ya, senyumin orang itu sedekah. Maka nanti berdiri aja di depan gerbang SMPT Darussalam, tiap orang lewat senyumin, ya kan? Bahkan ada orang senyum-senyum sendiri. Kalau itu namanya seteres. Do you know seteres? Ya, stres ya. Jadi seperti itu. Jadi tebarkan kebahagiaan ya nak ya. Kalau nggak bisa menebarkan kebahagiaan, maka minimal teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal seperti itu, jangan nyakitin orang lain. Ya nak ya, jangan nyakitin orang lain. Kalau nyakitin orang lain tuh nyari musuh, susah hidupnya. Nah, kalau udah nyakitin orang lain juga nggak bisa, maaf juga udah, maka yang ketiga ihtimalul adha, menahan diri ketika disakiti. Allah. Kalau kalian udah sampai level ini nih keren, ya kan? Menahan diri ketika disakiti. Kudu yang sabar. Begitu ya, kudu yang sabar. Insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kesabaran ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang memang harus kudu yang sabar. Kita harus sabar kalau disakiti orang itu ya. Ya iyalah, ngapain juga kita masukin hati gitu ya. Emang gue pikirin, emang gue bodoh amat gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tebarin manfaat. Nah, ada sampah, masukin tong sampah, pahala. Gitu aja. Jadi hidup itu nggak usah neko-neko. Ada ada batu di depan gerbang sekolah, takut motor kepleset, singkirin, ibadah. Ya nak ya. Ada nenek-nenek mau nyebrang, ayo nek saya seberangin nek. Nggak usah cu, ayo nek, jangan cu, ayo, tidak, ayo, tidak. Subhanallah ya, neneknya dipaksa. Sampai di seberangan kata neneknya, cu, ini ngerepotin. Nenek warga SMPT Darussalam tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ini ikhlas, kata neneknya, cu. Bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Loh, kok bisa nek? Lawang nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangatnya ya nak ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berkahi kita, Allah cintai kita, Allah jadikan kita followers yang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupi dan kita kembalikan kepada moderator, pada Pak Sahrani. Tafadhol. Masya Allah, ya Alhamdulillah.
Syukran kathiran Ustadz Agus Khairul Hudaya, luar biasa sekali ya materi yang beliau sampaikan. Yang paling tidak ada 4 poin penting yang sempat Ustadz catat ya. Yang pertama sekali, bahagia itu bukan pada jumlah ya, tetapi pada kualitas. Jadi artinya kita itu lebih mencari berkah ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mencintai Rasulullah, maka ada 2 paling tidak manfaat yang bisa kita terima ya. Allah akan mencintai kita. Kalau luar biasa ya, kalau Allah sudah mencintai kita, surga pasti diberi ya. Kemudian Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai followers setianya Rasulullah, maka kita perlu ya, wajib untuk memfollow Rasulullah dalam postingan-postingan beliau ya. Tadi beliau menyebutkan ada 10 postingan ya, mulai dari akidah yang benar, ibadah yang lurus, akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak ya. Kemudian jasad yang kuat, kemudian intelektual, bersungguh-sungguh, disiplin, menjaga waktu. Kemudian apa lagi? Qadirun ala nafsi, pribadi yang apa itu namanya? Berdikari ya, berdikari. Nah, kemudian nafiun li ghairi, orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi beliau tadi bilang apapun ya kita manfaatkan itu untuk sebanyak-banyaknya kita menabung kebaikan ya. Ada ketemu sampah, kita ambil ya tanpa disuruh ya. Ada batu yang kemungkinan bisa mencelakai orang, kita singkirkan itu batu. Masya Allah ya. Jadi banyak ya cara kita untuk menabung banyak pahala kebaikan. Nah, dan kemudian yang keempat, beliau berpesan kepada kita, ada 3 pesan beliau ya, untuk gemar tebar kebajikan. Kemudian yang kedua, minimal jangan juga sakiti orang lain. Dan yang ketiga adalah menahan diri bila kita disakiti oleh orang lain. Nah, Masya Allah ya, luar biasa. Ini mohon maaf Ustadz, konsumsinya saya nikmati sendiri ini Ustadz, kopi. Nah, nanti antum bisa bikin kopi di rumah sendiri. Mohon maaf ini Ustadz, panitia agak tega ini pagi hari ini ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, masih ada waktu ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ada waktu sekitar hampir 30 menit. Nah, ini sayang sekali nih kalau kita lewatkan. Ustadz yakin banyak di antara kalian yang ingin bertanya, penasaran. Nah, mumpung ada Ustadz kita nih ya, Ustadz kita ini Ustadz gaul ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi rasanya tepat sekali ya. Nah, ini tadi mudah-mudahan pesan beliau yang 3 tadi itu bukan pesan yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini menjadi pesan yang pertama dan nanti akan hadir lagi untuk memberikan kepada kita pesan-pesan kebaikan dari beliau. Oke, baik Ustadz berikan kesempatan. Silahkan yang mau bertanya, Ustadz berikan kesempatan ya. Yang mau juga memberi komentar juga boleh ya. Jangan lupa untuk angkat tangan maksudnya ya, raise hand. Silahkan biar Ustadz bisa melihat. Ya, silakan, tafadhol. Yang mau untuk bertanya. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Kita batasi 3 orang dulu ya. Nah, ini dari 100 lebih ya peserta. Saya yakin insya Allah pasti ada nih yang mau bertanya ini. Bagaimana, menarik kan ya kajian dari beliau ya, luar biasa. Ini tidak terasa kita ya. Ya silakan ya, yang mau bertanya. Kalau enggak nanti Ustadz yang bertanya gitu ya. Bisa lewat chat juga. Oh iya, betul ya. Ustadz Ahmad menambahkan. Kalau mau bertanya secara langsung boleh ya. Mau lewat chat juga boleh ya. Silakan ya. Kita manfaatkan waktunya. Nah, jadi selain kita memfollow Rasulullah ya, jangan lupa juga kita juga bisa memfollow ya IG-nya Ustadz Agus Khairul Huda ya, insya Allah akan sangat banyak manfaat yang bisa kita terima di sana. Oke, ini ada pertanyaan nih Ustadz dari Kamal ya, teman kita Kamal. Ustadz, apakah dosa
jika membalas orang yang memukul kita. Nah ini Ustaz, bagaimana nih kira-kira? Kalau di dalam ajaran Bible itu kalau tidak salah, kalau kamu ditampar kaki kiri, maka berikan pipi kananmu, ya biar ditampar juga begitu. Nah kalau di dalam Islam sendiri seperti apa Ustaz? Kalau kita disakiti, apakah kita boleh membalas Ustaz? Ya. Baik, baik. Jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu agama yang logis ya, logis tapi berakhlak begitu. Kenapa saya katakan begitu? Di satu sisi ada agama seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Sarani tadi, di agama Bible apabila diberi pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Sebenarnya kelihatannya agama ini berakhlak, tapi sebenarnya mohon maaf itu sangat tidak logis. Dan saya hampir yakin 100% tidak ada orang Kristen yang mau melakukan itu. Ya kalau memang ada silakan datang ke rumah saya di Karangjati RT 14 nomor 10. Nanti kita praktekin, saya tampar pipi kanannya dan dia akan memberi saya pipi kirinya begitu ya. Itu artinya agama yang kelihatan berakhlak tapi tidak logis. Atau sebaliknya, logis tidak berakhlak. Itu juga tidak boleh. Contoh kita ditampar sekali, kita balas 2 kali. Itu logis sebenarnya. Untuk membalaskan rasa sakit kita. Tapi itu nggak berakhlak. Nah, di dalam Islam, konsepnya sudah cukup jelas, teman-teman. Ketika kita disakiti, apakah kita boleh membalas? Misal tadi dipukul ya. Apakah boleh kita membalas untuk memukulnya? Tergantung. Apabila pukulan itu memenuhi unsur-unsur ketidaksengajaan, maka menggunakan kaidah wa antafu aqrabu littaqwa. Hendaklah engkau memaafkan, itu lebih dekat pada ketakwaan. Itu kalau pukulannya memiliki unsur ketidaksengajaan. Tapi kalau pukulan itu memiliki unsur kesengajaan, di dalam Islam kaidahnya bukan wa antafu aqrabu littaqwa, ya, tetapi kalimatnya adalah famani atada fa'tadu alaih. Apabila dia melakukan perbuatan yang menyakiti dirimu, balaslah perbuatan itu kepadanya. Jadi ini merupakan 2 hal yang berbeda. Contoh, mohon maaf ya, naudzubillah, naik motor keserempet bruk sehingga belakang ini ada yang cacat atau ada yang luka. Kita melihat kondisinya memang dalam kondisi yang tidak sengaja. Mungkin bahkan kesalahannya 50-50. Yang seperti itu kita bilang ya sudah Pak, hati-hati ya. Jangan diulang lagi. Tapi kalau motor kita emang sudah diem, ada orang sengaja itu motornya dibuat mainan sehingga terpental kena motor kita dan jatuh. Apa kemudian kita bilang, oh nggak apa-apa Pak, tabrak lagi aja, silakan dengan senang hati, ku tampar memang kau ya. Nggak begitu kan. Jadi teman-teman harus berimbang. Antara logis dengan akhlak itu harus berimbang. Jadi sekali lagi Ustaz pertegas kembali, ya masalah membalas itu bergantung ya nak ya. Kalau memang ada tindak kezaliman ya kita harus membalasnya, membela diri kita ya. Makanya ayat-ayat jihad itu turun karena kita disakiti. Kalau kita nggak disakiti, nggak ada masalah. Orang Islam nggak pernah bunuh orang. Tapi kalau kamu ganggu-ganggu kami, ikan bawal, ikan teri, ente jual, ane beli, begitu. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Itu ya, jadi luar biasa. Oke, ini langsung saja ya, boleh ya. Kalau mau bertanya, langsung saja boleh ya. Nah, tapi ini ada yang sudah masuk nih Ustadz, saya coba bacakan lagi ya. Ustadz, saya mau nanya, apa yang harus kita lakukan ketika agama kita dihina? Nah, Baik. kemudian yang kedua, apakah pacaran virtual berbeda dosanya dengan pacaran yang pegang-pegangan? Ya, Ustadz. 2 pertanyaannya dari Kevin dan Mirza. Tafadhol Ustaz. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Tadi yang pertama apa tadi? Lupa saya. Apa yang kita harus lakukan kalau agama kita dihina, Ustaz? Oke, terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita dihina, gitu judulnya, ketika kita dihina, apakah kita sabar atau kita harus membela? Tergantung, Nak. Kalau yang dihina itu pribadi kita, pribadi ya, personal ya, misalnya Agus jelek begitu, walaupun emang ya puas loh, puas gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ustadz Agus jelek ya, saya paling mentok-mentok bisa bersabar ya. Mentok-mentok bisa bersabar walaupun mungkin perlu mengklarifikasi. Kalau hinaan itu datang secara personal. Tapi kalau hinaan itu datang secara agama sebagai sebuah instansi begitu ya, sebagai sebuah lembaga keagamaan, dia hina ya tentu kita harus membela. Nah, ya istilahnya ucapan Buya Hamka, kalau agamamu dihina dan kamu diam saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Artinya buat apa kamu hidup kalau tidak membela agamamu?
Ya, kalau agama yang dihina kita harus membela. Nah, pembelaan itu memang berbeda-beda. Mereka buat konten menghina Nabi, kita buat konten membela Nabi. Mereka membuat film dokumenter menjelek-jelekkan Nabi, kita buat film dokumenter untuk membela Nabi. Mereka membuat tulisan karya ilmiah yang di situ melecehkan ajaran Nabi, kita buat karya ilmiah yang detail, jelas untuk membela syariat Nabi. Itu yang maksudnya membela itu seperti itu. Ya, fa'tadu bimisli ma'tada alaikum. Balaslah mereka sebagaimana mereka melakukan perbuatan keji itu kepada kalian. Jadi gitu ya, jangan nanti mereka menghina kita, kemudian kita bakar rumah orang Kristen, itu nggak boleh. Yang seperti itu namanya anarkis. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pacaran offline dengan pacaran online. Ya, apakah dosanya sama? Kalau berbicara dari sisi pangkal dosanya, sama. Kenapa sih nggak boleh pacaran? Itu mendekatkan kita pada perbuatan zina. Dan secara virtual ataupun online, tetap saja itu mengarah kepada perbuatan zina. Dan itu hukumnya dosa. Tapi kalau secara prosentase atau nilai angka dosa memang berbeda. Kalau pacaran virtual dosanya cuma hati yang cenderung pada nafsu. Tapi kalau pacaran yang real itu kan di situ ada pegang-pegangan dosa. Duduknya berdua-duaan dosa. Apalagi sampai bercium-ciuman dosa. Apalagi sampai gitu-gituan dosa ya. Seperti itu. Ya, tapi pacarannya pacaran syariah Pak Ustadz. Bisanya gimana pacaran syariah? Ya Pak Ustadz, orang pacaran malam minggu, kami pacaran malam Jumat. Ya Allah. Itu sekalian aja di kuburan situ baca tahlil ya. Jadi kuntilanak situ sekalian. Baik, ala kuliah kesimpulannya kalau pacaran itu mau virtual, mau tatap muka, mau online, apapun namanya sama saja hukumnya dosa. Cuman prosentase dosa yang berbeda. Begitu. Iya, Masya Allah. Oke, Ustadz masih ada Ustadz pertanyaan nih Ustadz. Banyak ternyata ya, Masya Allah. Ustadz, saya masih bingung memilih ulama yang baik. Nah ini Ustadz, sekarang kan di zaman penuh fitnah ini, kita tuh jadi bingung ulama yang benar, yang baik, yang bisa kita ikuti yang mana, yang menyesatkan yang mana, itu bingung jadinya. Baik, kriteria ulama itu memiliki ilmu dan memiliki amal. Ya, karena kalau punya ilmu saja, itu bukan ulama, itu namanya cendekiawan. Atau memiliki amal saja itu juga bukan ulama, karena ulama itu kata dasarnya alim. Alim itu dari ilmu. Maka ilmu yang berbuah amal, amal yang berbuah ilmu. Dalam 3 perkaranya harus lurus. Yang pertama dalam akidahnya harus lurus, nggak boleh memiliki akidah yang buruk. Kemudian dalam syariatnya, artinya dia menjalankan ibadah Allah secara real. Ada ulama kok misalnya aku jadi ustadz, tapi kemudian main dukun atau praktek dukun misalnya. Jadi ustadz kok tidak menjalankan sholat. Kenapa nggak sholat? Saya udah sholat di Mekah. Nah, yang seperti ini berarti udah menyeweng. Atau dari sisi akhlak, ada ulama ilmunya bagus, tapi akhlaknya sama orang tuh Masya Allah. Nah, itu kalau udah 3 poin tadi, 3 kriteria tidak terpenuhi. Jadi 3 kriteria itu harus punya ilmunya dan harus punya amalnya. Kalau punya ilmunya saja, bukan ulama, namanya cendekiawan. Ya, seperti itu. Iya, Masya Allah. Ustadz, masih ada lagi pertanyaan berikutnya, banyak ini. Ustadz, mohon berikan nasihat. Anak-anak banyak yang bermain gamenya berlebihan sampai over, sehingga belajar dan kewajiban-kewajiban lainnya terbengkalai. Apapun perkara mubah, ya teman-teman ya, apapun perkara mubah yang berlebihan sehingga melalaikan kewajiban itu hukumnya haram. Apapun itu bentuknya. Ya, sekali lagi Ustaz ulangin, jangankan perkara yang mubah. Bahkan perkara yang bisa jadi sunnah pun, kalau melalaikan kewajiban jadi dosa. Seorang laki-laki wajib menafkahi istri, wajib menafkahi anak. Kalau sampai dia dengan cara berdakwah melupakan anak istri, itu pun bisa berdosa. Jadi artinya, saya ulangi lagi, apapun yang bisa melalaikan dari kewajiban, hukumnya adalah berdosa. Itu yang disebut dengan orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, jadi teman-teman setiap detik harus kita hargai sebagai sebuah waktu nak ya. Jadi Ustaz tidak nasihatin terlalu dalam, kalau masalah game itu simpel aja.
Setiap detik yang kau lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bayangin kalau nanti kalian meninggal, data list isi pekerjaan kalian itu cuma main game doang. Di saat yang lain ada mengaji, ada sholat, ada tilawah. Kemudian kalian cuma main game doang. Apa kira-kira rasanya nanti ketika di akhirat? Jadi main game itu ya diupayakan tidak. Tapi kalaupun iya ya sesekali sebagai selingan. Tapi kalau itu sebagai sebuah kebutuhan sehingga kalian melalaikan kewajiban, hukumnya dosa dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita ya dengan sebaik-baiknya. Ustaz, ada lagi pertanyaan. Kalau pacaran, orang yang pacaran, Ustaz, sholat berjamaahnya kira-kira dapat dosa atau pahala? Gini, kalau namanya maksiat itu dia berdiri sendiri. Nanti ibadah berdiri sendiri. Contoh misalnya dia sholat ke masjid tapi nyolong sandal. Ini sholatnya dapat pahala, nyolong sandal dapat dosa. Nanti ditimbang di hari akhir dengan menggunakan mizan. Ya, namanya yaumul mizan. Biasanya lebih dominan mananya gitu ya. Orang sholat berjamaah dapat pahala. Anggaplah misalnya pahalanya 90. Tapi dia berpacaran, dosanya ternyata 95. Ya berarti dosanya lebih mendominasi daripada kebaikannya. Dan ini patut diwaspadai ya, artinya menjadikan ibadahnya sih tetap sah, tapi jatuhnya sia-sia, ya kan? Ya kalau bisa sih kita menghilangkan, ya ngapain sih pacaran tuh ngapain? Kalian cuma cari eksistensi diri, fokus pada kesuksesan. Kalau kalian sukses, pasti kalian akan dikejar-kejar oleh wanita. Nih Ustadz muka nggak ganteng-ganteng amat, dikejar sama wanita. Siapa tak? Ibu-ibu pengajian minta jadwal pengajiannya seperti itu. Baik. Iya, Masya Allah. Lagi Ustaz, bagaimana cara menyikapi teman yang perokok? Mungkin ini khawatir Ustaz kalau jangan sampai misalnya dia juga nanti jadi ikut-ikutan karena kan pengaruh teman itu luar biasa. Ya pertama dinasihatin ya Mas ya, kalau teman yang ngerokok dinasihatin. Apa sih manfaatnya rokok? Sekarang kalau rokok itu baik, ada nggak satu keluarga ngerokok berjamaah? Saya tanya itu aja. Kalau rokok itu baik, ada nggak Bapak Kepala Sekolah? Marilah anak-anakku kita ngerokok bersama-sama. Semoga rokok kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita membuka dengan bacaan suratul Fatihah, ala hadinya wa ilal ngerokok al-Fatihah. Nggak ada kan? Itu bukan perkara yang baik kan gitu. Jadi dari situ tinggalkan rokok. Artinya kita nasihati sama teman kita semampu dan sebisa kita. Dinasihati nggak berubah, doain, nah, ya didoain. Didoain juga nggak berubah, ya udah berarti saatnya you, me. Nah, seperti itu ya. Berarti udah saatnya kita berpisah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Begitu. Ya, jadi mestinya wanita itu dihalalin Ustaz ya, bukan dipacarin ya. Iya. Ya, tapi dihalalinya nanti tunggu waktunya ya. Oke, Ustaz, apa tanggapan Ustaz terkait ini tulisannya bahasa Arab, mungkin maksudnya bangsa Arab yang dituding teroris, apakah itu sama saja dengan Islamofobia? Gini ya, kalau kita berbicara teroris itu harus berbicara tentang konsep keyakinan. Kalau cuman perilaku kita bawa pada sebuah tudingan nggak pas. Contoh gini maksud saya, andai kata Islam Al-Quran itu memang mengajarkan teroris atau Arab mengajarkan teroris, itu bisa kita judge, oh berarti memang mereka teroris. Tapi yang problem adalah Islamnya nggak pernah ngajarin teroris. Bangsa Arab juga nggak pernah ngajarin teroris. Saya tinggal di sana 5 tahun. Tidak ada pelajaran terorisme. Kemudian ada hanya karena personal yang melakukan, kemudian kita bawa lari berarti orang Arab teroris. Itu sama aja gini. Setiap teroris itu orang Arab. Berarti setiap orang Arab itu teroris. Itu tuduhan itu mirip kayak setiap pelacur pakai rok pendek. Maka setiap yang roknya pendek berarti itu pelacur. Ya, itu kan sama kayak begitu kan. Nah, teman-teman ingat setiap kotoran itu kuning, tapi tidak semua yang kuning itu kotoran. Awas ya, ini di kepala Ustadz warnanya kuning ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah artinya apa? Itu namanya logika yang salah. Kalau disebut pada Islamofobia ya tergantung, karena kan tidak semua Arab itu Islam. Sehingga berangkat dari itu kalau dia mengarahkan ke Islam ya itu berarti Islamofobia. Begitu. Ini. Oke. Ustadz, kalau di Instagram gitu kan kita biasanya pasang postingan. Terus kalau ada yang komen nggak benar itu gimana? Jadi dia sudah pasang postingan, mungkin postingan ini maksudnya baik Ustadz ya, jadi yang ada manfaatnya. Tapi kemudian kok ada yang komennya nggak benar gitu Ustadz?
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mengikuti orang yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan tersesat. Artinya apa? Nggak usah didengerin selama postingan kita nggak salah, isinya baik, kecuali kalau salah ya. Ada yang komen, saya pribadi kadang itu ketepatan Ustadz kan aktif juga di Instagram sama di Facebook. Kadang-kadang udah posting yang baik, tapi masih aja juga ada yang komentar miring. Ya itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita dengerin yang begitu ya mohon maaf ya. Kalau Ustadz diposting itu ada yang membuli, alhamdulillah berarti saya udah selevel dengan UAS Ustadz Abdul Somad, karena saya juga UAS Ustadz Agus Syairul Huda, ya seperti itu. Jadi cuekin aja, kalau di dunia medsos mah nggak usah dibaca, malah komennya bagusnya ya. Yang penting kita posting kebaikan, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita jadi kafilah, mereka jadi jawab aja sendiri, ya seperti itu. Iya, Masya Allah. Nah, Ustadz, kalau kita belum paham akidah dan ilmu, cara memilih ulamanya gimana, Ustadz? Ya, gini ya, teman-teman yang berbahagia, kita ini kan sebagai seorang muslim tidak boleh berkata saya nggak punya ilmu, itu bukan alasan. Kita harus belajar. Karena kalau ngomong kayak begitu sama aja nanti ada orang misalnya di akhirat berzina ya, tanya Allah, kenapa kamu berzina? Maaf ya Allah, aku nggak tahu kalau zina itu dosa. Ya kalau kayak gitu ya karuan kita bodoh aja sekalian. Ya kan, nggak apa-apa mau berzina, mau berjudi, bukan. Kebodohan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi artinya pertanyaan ini nggak boleh muncul karena ini akan menjadi sebuah alasan, ya aku memang bodoh ya, gimana lagi, nggak boleh. Ya jawabannya Anda harus berilmu untuk bisa minimal menilai menalar ajaran yang diberikan tadi, ya. Dan itu dari situ nanti kan ada perbandingan beberapa ulama yang kita pelajari ya nak ya. Dari situ kalau kita udah belajar, oh ternyata ini kok tidak sesuai dengan akidah yang sesungguhnya. Nah itu baru kita meng-off-kan ya untuk tidak mengikuti. Begitu. Ya, Masya Allah, Ustadz. Luar biasa. Ini selanjutnya, apakah mempercayai teori Darwin termasuk dosa, Ustadz? Ya, katanya manusia itu berasal dari kera. Hukumnya bukan dosa ya, tetapi kufur ya, telah mengkafiri ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui Al-Qur'an telah menjelaskan asal muasal penciptaan manusia dari Nabi Adam. Jadi meyakini teori Darwin itu bisa menyebabkan kekufuran. Dan teori itu pun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sampai hari ini masih menjadi pembicaraan hangat saja di antara ilmuwan, tapi tidak ada teori ilmiah yang membuktikan konsep itu. Jadi hukumnya adalah haram, bahkan menyebabkan kekufuran. Iya. Kalau teori Darwin itu benar, mestinya sudah tidak ada lagi monyet, Ustadz, ya, semua berubah menjadi manusia. Gitu. Ustadz, bagaimana tips dan trik menghafal 30 juz yang mudah dan membaca Quran yang benar? Masya Allah, ini ya, kita doakan mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Ya, kalau tips mudah nggak ada ya, karena semuanya harus butuh perjuangan. Ya kalau yang paling mudah tinggal beli kaset, dicetek di rumah, nanti keluar suaranya itu penghafal Quran 30 juz ya. Tapi kalau kita berbicara pada ikhtiarnya, semua berawal dari perjuangan. Jadi kalau masalah itu ada masalah dari diri kita sendiri internal ya, ada dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internal ya kita nggak boleh makan makanan yang haram, nggak boleh bermaksiat, karena Quran itu adalah cahaya, ya kan? Sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Cahaya dan kegelapan tidak akan pernah bersatu. Itu dari faktor internal kita sendiri. Dari faktor eksternal, yang pertama lingkungan. Nah ya, kalau ingin ngapalin Quran ya harus berada pada lingkungan penghafal Al-Quran. Kalau apalagi misalnya dari faktor eksternal, murojaahnya bareng-bareng tuh, kalau sendirian susah ya. Dulu Ustaz waktu ngapalin Quran di Yaman cenderung lebih enteng. Kenapa? Karena bareng komunitas, orang banyak gitu ya kan. Kemudian juga sistem i'adah, mengulangi ya. Mengulangi terus. Quran itu sebenarnya Masya Allah, dia itu ibarat baut, udah diciptain desainnya sama otak kita, udah jadi satu poinnya. Karena yang nyiptain Quran Allah, makanya walaupun kita bahasa Arab, insya Allah mudah dihafal. Asalkan kita mau murojaah. Dan yang terakhir itu sabar ya. Kenapa sabar? Karena Quran itu jangan kalau ngapalin kayak orang lari maraton, jangan. Tuntaskan dulu di poin 1,
baru poin kedua. Untuk lulus poin kedua harus menuntaskan poin 1 dan 2. Untuk lulus poin ketiga berarti 1, 2, dan 3. Bukan 1 sendiri, 2 sendiri. Itu yang sering banyak penghafal Quran salah di situ, sehingga hafal Quran 30 juz kalau dites masih bingung. Kenapa? Karena dia ngapalinnya per poin aja, per juz aja. Jangan, tapi diulang-ulang terus dengan penuh kesabaran. Seperti itu. Nih, jadi intinya Ustaz, ketika kita mau menghafal Quran, maka pekerjaan kita seumur hidup adalah memurojaah hafalan kita ya. Nah Ustaz, ini ada lagi pertanyaan. Mungkin ini adalah 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Dan yang pertanyaan terakhir ini nanti saya kira penting sekali ya untuk kita jawab. Yang sebelumnya ini adalah Ustaz, kalau kita makan B2 itu boleh enggak? Apa itu? Babi maksudnya Ustaz. Oh, makan babi. Boleh nggak ya? Tergantung ya. Kalau dari Banjar nggak apa-apa. Babinian ya. Tahu babinian? Wanita kan? Ya halal. Baik. Jadi untuk memakan babi hukumnya haram ya. Tidak diperbolehkan. Ulama sepakat bahkan termasuk kabair. Kabair itu apa? Dosa-dosa besar ya. Nah pengharamannya langsung ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hukum memakan babi, malah babi itu menjadi satu-satunya hewan yang keharamannya di Quran. Selain babi nggak ada. Anjing itu diharamkan di hadis, bukan di Quran. Ya, hewan-hewan lainnya di dalam hadis. Tapi yang di Quran itu cuma satu, yaitu babi. Innama hurrima alaikumul maitatu, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi yang haram berdasarkan Quran itu cuma babi. Begitu. Berarti termasuk celeng ya Ustadz ya? Karena ada yang bilang babi itu celeng itu beda dengan babi. Bedanya di mana? Sama aja ya. Yang beda itu kalau babi ngepet itu baru beda. Oke, baik. Terakhir nih Ustadz ya, Masya Allah nih banyak sekali pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa datang kembali ya bersama kita. Ustadz, nah ini penting banget saya kira. Ustadz, saya pernah dengar di sosmed kalau maulid itu bid'ah. Tanggapan Ustadz bagaimana? Baik, masalah bid'ah itu masalah kontroversi bukan karena maulidnya, karena pemahaman terhadap bid'ahnya memang sudah berbeda. Ada sebagian ulama mengatakan apapun yang baru dalam agama itu bid'ah. Kalau definisinya begini, memang betul. Maulid Nabi jadinya bid'ah, karena ini perkara agama dan ini baru. Nah, cuman bukan itu satu-satunya pendapat. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa maulid itu, bid'ah itu bukan sesuatu yang baru begitu aja, tapi definisinya adalah sesuatu yang baru dalam ilmu agama yang tidak memiliki sandaran baik secara kulli, umum, ijmal, global, atau juz'i atau secara juz. Juz itu bagian poin terkecil-kecil gitu ya. Jadi nggak ada dalil umum, nggak ada dalil khusus. Contoh, misalnya sholat zuhur 5 rakaat, itu pasti bid'ah. Ya, karena tidak ada sandarannya. Yang dilakukan orang Syiah dengan memukul-mukul diri, itu nggak boleh, karena itu nggak ada sandarannya. Nah, kalau maulid Nabi, apakah ini disebut bid'ah? Sekarang pertanyaan Ustadz, di mana ada sesuatu yang baru di dalam acara maulid Nabi? Di situ diperdengarkan ada ceramah. Ya perasaan Ustadz ceramah tiap hari juga ceramah ya. Di situ ada bagi-bagi makanan. Perasaannya di mana-mana pengajian bagi-bagi makanan kecuali di Darussalam ya. Kemudian di situ ada bacaan Quran. Ya semuanya juga baca-baca Quran biasa aja. Nggak ada yang baru di sini. Ini semuanya merujuk pada dalil-dalil umum. Mendengarkan kajian, sirah Nabi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah diperbolehkan. Atau gini aja, saya kasih solusi. Kalau memang ada yang bilang tidak setuju dengan maulid Nabi, ya simpel, nggak usah repot-repot, ganti aja acaranya tablik akbar. Ya kan? Robek itu maulid Nabinya itu yang di atas webinar memperingati maulid Nabi, dirobek aja. Diganti webinar tablik akbar, mengundang Agus Khairul Huda dengan tema maulid Nabi Muhammad SAW. Bulat itu namanya ya. Ala kulli al, jadi kesimpulannya maulid Nabi bukan perkara yang bid'ah, karena kalau dikatakan setiap yang baru bid'ah, ya pengumpulan Quran juga nggak ada di zaman Nabi. Salat tarawih berjamaah juga nggak ada di zaman Nabi. Adzan Jumat 2 kali yang di Masjidil Haram juga nggak ada di zaman Nabi. Nah ini kalau dibahas tentu membutuhkan pemahaman yang luas. Tapi ala kulli hal kesimpulannya maulid Nabi bukan perkara yang bid'ah. Ya hanya sebagai wasilah perantara untuk kita bisa lebih mengenal Rasul tercinta kita. Begitu. Masya Allah, syukron Ustaz, terima kasih banyak
Sebenarnya masih ada pertanyaan ini ya, tapi nanti biar dari Ahnaf Fauzan ya, nanti boleh ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita di sekolah ya. Nah, mudah-mudahan saja nanti Ustadz Agus Khairul Huda bisa kembali bersama kita ya dalam kegiatan kita selanjutnya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Maulidun Nabi rahimakumullah. Demikianlah serangkaian acara pada pagi hari hingga siang hari ini. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah dan rahmat bagi kita sekalian sebagai bagian dari bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak kita semua berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, syukuran katsiran atas kehadiran dan peran serta seluruh siswa serta terkhusus bagi Ustadz Agus Khairul Huda dalam menyukseskan kegiatan tabligh akbar ini. Marilah acara ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu, mohon untuk tidak keluar. Mohon diaktifkan semuanya kameranya. Ya, ini ada berapa? Ada 6. Ada 6 di sini. Sebentar ya, Ustadz siapkan dulu, kita berfoto bersama. Oke. Senyumnya ya, silakan dibuka. 1, 2, 3. Oke, ini lembar pertama. Sebentar. Mohon bersabar dulu ya. Bersabar ujian. Ya, ini hanya ujian ya. Oke, yang kedua sekarang, lembar kedua. Bismillah. Sekarang yang ketiga. Oke. Yang keempat sekarang. 1, 2, 3. Yang kelima. Nah, yang terakhir. Ya, alhamdulillah. Ustadz Afwan, Ustadz Syahrani, Iya, bisa minta saja. tolong Iya. kirimkan link absen untuk anak-anak ya sebelum mereka keluar. Oh iya, sebelum kalian keluar ya, ini tadi ada yang mungkin belum sempat mengisi absen, ya, Ustadz akan kirimkan kembali. Nah, ini dia ya. Ini dia. Sebentar, ini. Ya, silakan di Oke, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustadz Agus Khairul Huda. Kenapa? Linknya belum ada? Ya, ada. Oh ya, sebentar ya. Ini nanti barangkali Ustadz Agus mungkin perlu untuk pamit dari kita. Mungkin beliau akan melanjutkan kegiatan. Terima kasih banyak ya Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan besar harapan kami mudah-mudahan Ustadz masih berkenan untuk nanti bisa hadir membersamai kami lagi pada kesempatan-kesempatan mendatang. Sama-sama Ustadz, barakallahu fiik. Mungkin sekaligus saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz coba kirimkan lagi ya. Ini kok enggak mau. Oh, sorry. Ini ternyata Ustadz salah salah tujuan. Nah, ini dia. Sudah. Ya Ustadz?
Keluar grup dulu ya. Ustaz Khair. Oh ya, ya alhamdulillah. Syukran Ustaz Khair. Kenapa? Ya, silakan. Silakan ya diisi dulu Google Form-nya baru kalian meninggalkan Zoom ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Izin keluar Ustaz. Assalamualaikum Ya, Ustaz. ya terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar. Ya, ya terima kasih ya sudah luar biasa nih hari ini ya. Ya, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan ragu ya, insya Allah yang namanya kita memperingati Maulid Nabi ini bentuk kecintaan kita. Jadi bukan apa itu namanya bid'ah. Ya, tidak usah khawatir. Syukran Ustaz. Ya, Afwan, Alfat, ya silakan. Jangan lupa isi ya. Ya Iqbal, silakan Iqbal. Sudah semua? Ya, waalaikumsalam Kevin. Sudah semua ini? Sudah ngisi semuanya? Rehan sudah Rehan? Sudah Ustaz. Oh iya. Rehan, bagaimana nih tanggapannya Rehan dengan ceramahnya Ustadz tadi? Boleh disampaikan? Dapat Menurut pengetahuan lebih lanjut lagi. Oh gitu. Bagus ya materinya ya. Nah, ya penting. Sudah isi Ustaz. Oh iya Ashar. Oke, syukran ya. Nah, boleh. Ya. Kalau Rehan sudah ngisi juga Rehan? Sudah, ya oke. Kalau sudah boleh keluar ya. Berarti kalau begitu Ustadz mungkin bisa tutup ya. Ustadz. Terima kasih banyak ya. Divka. Kirim lagi apa itu daftar hadir Ustadz, saya keluar Ustadz. Oh baik. Nah, oke sebentar ya. Ustadz kirimkan lagi. Sabar. Everyone. Ya itu sudah ya. Izin Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Farid, terima kasih banyak ya Ustadz. Alhamdulillah. Tadi sempat kehujanan enggak di jalan? Ya, Ustaz. Sudah reda ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Insya Allah ini saya sebentar lagi nih bergerak ke sekolah. Oke, kita tutup ya. Oke, alhamdulillah syukran Ustadz Ahmad, Ustadz Farid dan yang lainnya semuanya. Ini pada kemana nih orangnya nih yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.